Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya bergantung pada dua input, yakni modal atau K dan tenaga kerja atau L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dalam kurung K, L dalam kurung tutup. Macam-macam produksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, produksi total. Produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Yang kedua adalah produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga adalah produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Terima kasih. Jangka waktu dalam produksi. Setiap proses produksi memerlukan jangka waktu produksi. Berdasarkan penggolongan input, jangka waktu produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek. Jangka pendek yaitu jangka waktu yang mengacu pada satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa dirubah. Rumus dari fungsi produksi jangka pendek yaitu Q sama dengan F dikali dengan X1, X2, dan seterusnya, di mana Q adalah output, sedangkan X1, X2, sampai dengan seterusnya ialah input variabel. Kurva biaya tetap dan biaya variabel dalam jangka pendek. Keterangan kurva tersebut ialah FC adalah fixed cost, VC variable cost, Q output, SFC adalah short run fixed cost, sedangkan SVC short run variable cost, dan K1 adalah faktor produksi. Fungsi produksi jangka panjang. Jangka panjang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input menjadi input variabel. Rumus dari fungsi produksi jangka panjang ialah Q sama dengan F dikali X1, X2, dan X seterusnya, di mana output adalah Q, X1, X2, X seterusnya ialah input variabel. Kurva biaya produksi jangka panjang. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan total cost atau TC jangka panjang merupakan gabungan dari beberapa biaya total jangka pendek atau STC, short run total cost. Untuk semua tingkat output selain Q1 STC atau K1 lebih dari TC, hal yang sama juga berlaku untuk K2 dan K3, di mana tingkat output yang maksimum terletak pada Q2 dan Q3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan persamaan dalam fungsi produksi. Fungsi dalam matematika atau ilmu matematik merupakan hubungan matematis yang menyatukan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, ataupun disebut suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Jika himpunan data tersebut adalah variabel, maka fungsi dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel. 1. Fungsi produksi satu input, satu output. Fungsi produksi ini yang menggambarkan hubungan antara satu input atau tenaga kerja dan satu output atau satu produk. Pada analisis fungsi produksi satu input, satu output, diasumsikan jumlah output hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap. Adanya fungsi produksi tersebut, maka perusahaan dapat menganalisis jumlah output maksimum yang akan diproduksi oleh perusahaan berdasarkan sejumlah input yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat jumlah output oleh perusahaan, maka perusahaan
tersebut juga dimungkinkan perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan yang tinggi. Suatu modal ekonomi hanya merupakan kerangka teoritis dan tidak ada alasan apapun yang menyatakan mengapa model ekonomi bersifat matematika. Tetapi jika suatu model mempunyai bentuk matematis, biasanya model tersebut terdiri dari suatu himpunan persamaan-persamaan atau dalam bahasa Inggrisnya set of equations yang dibentuk menjelaskan struktur model tersebut. Menurut Henderson dan Guandi, peran matematika digunakan untuk menerjemahkan secara vertikal dan singkat secara konsisten terhadap bentuknya penetapan matematika terhadap ekonomi dengan peralatan seringkali lebih kuat daripada cara menyampaikan secara oral. 2. Fungsi produksi menurut Cobb-Douglas. Fungsi produksi adalah hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari kombinasi antara berbagai macam input untuk menghasilkan suatu output. Analisis pengaruh input terhadap output ini dijelaskan dalam sebuah fungsi produksi. Fungsi produksi yang sangat terkenal yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu persamaan dengan output yang diinginkan. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu persamaan atau fungsi yang menunjukkan antara pengaruh input yang digunakan dengan output yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah seberapa besar persentase perubahan yang terjadi pada jumlah produksi yang dihasilkan apabila seorang produsen mengubah jumlah faktor produksi sekian persen. Secara matematis, elastisitas produksi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu elastisitas produksi sama dengan persentase perubahan produksi per persentase perubahan faktor produksi. Elastisitas produksi merupakan ukuran persentase perubahan output sebagai akibat atas perubahan output dalam satu faktor tertentu. Jika elastisitas produksi lebih besar dari 1, maka perubahan tingkat input akan menghasilkan perubahan yang lebih besar. Jika elastisitas produksi lebih kecil dari 1, maka perubahan tingkat input akan menghasilkan perubahan kecil. Dan jika elastisitas produksi sama dengan 1, maka kenaikan proporsional konsisten. Yang selanjutnya adalah elastisitas produksi ada 3 macam, yaitu yang pertama elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, yang ketiga elastisitas pendapatan. Untuk elastisitas harga membahas pembandingan atau rasio persentase perubahan kualitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain. Yang kedua yaitu elastisitas silang, membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kualitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan atau income, membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kualitas suatu barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan pendapatan atau income.